kehidupan semua, bukan satu orang, semua orang yang percaya, bahkan semua umat-umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Saat ini juga kita akan menikmati hadirat Tuhan dan nanti menikmati hadirat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita, betapa Tuhan yang selalu memimpin memelihara kehidupan kita. Oleh sebab itu kita wajib memuji, memuliakan, membesarkan Dia, dan kita tetap selalu belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat betapa baiknya Tuhan, karena Tuhan itu selalu baik di dalam kehidupan kita. Betapa hatiku berterima kasih kepada Tuhan, betapa hatiku bergembira karena Tuhan telah memberikan segalanya di dalam
Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah persembahan kami di saat pagi yang indah ini Tuhan. Kami hanya ingin duduk bersama saudara-saudara kami untuk memuji, memuliakan, membesarkan Engkau Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, layakkan kami sebelum kami terus memuji, memuliakan Engkau. Tolong sucikan hati, pikiran, roh, jiwa kami dan ampuni segala dosa kesalahan kami, perbuatan-perbuatan kami semua yang tidak berkenan di hadirat-Mu Tuhan, sehingga setiap pujian kata-kata yang keluar dari hati mulut kami berkenan di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulai ibadah pagi ini Tuhan. Kalau ada salah satu oknum yang tidak suka dengan ibadah ini, tolong lakukan dari tempat ini dengan nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kebenaran firman-Mu nanti yang disampaikan oleh hamba-Mu tertanam di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan lanjutkan ibadah kami dan kami terus akan memuji, memuliakan nama Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Ada haleluya saudara pagi ini. Haleluya, puji Tuhan. Kalau kita sakit atau kita bermasalah, karena firman Tuhan di Yeremia 17 ayat yang ke-14 berkata, sembuhkanlah, aku akan sembuh. Selamatkanlah, aku akan selamat. Oleh sebab itu kita jangan berharap kepada manusia, karena firman Tuhan yang ada di Yeremia 17 ayat yang ke-7 mengatakan, jangan berharap kepada manusia, berharaplah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan segala apa yang kita harapkan kepada Tuhan, pasti Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kalau saya berdoa entah di rumah sakit, entah di rumah, saya selalu bilang, Tuhan Yesus yang menyembuhkan segala sakit penyakit siapapun, yang namanya dokter, obat, perawat, semua segalanya itu hanya sarana prasarana, tapi saya tetap yakin dan percaya bahwa jamaah Tuhan akan menjawab setiap segala penyakit yang ada di tubuh kita semua yang percaya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Kita akan meneruskan puji-pujian kita. Kita angkat pujian sejauh timur dari laut. Tuhan Yesus telah membuat bersama.
saudara dan saya pagi ini mempunyai hati yang tergerak untuk tetap datang ke hadirat Tuhan, itu adalah kuasa Tuhan yang menyentuh hati dan pikiran saudara untuk datang ke tempat ini. Oleh sebab itu kita masih mau memuji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan pujian. Mari masuk gerbangnya. Selidikilah aku, lihatlah hatiku, karena Tuhan yang selalu melihat hati-hati saudara dan hati kita. Lihat hatiku, apakah
setiap pribadi kami. Engkau tahu keadaan kami Tuhan. Firman-Mu menjadi kekuatan, Firman-Mu menjadi pertolongan, Firman-Mu adalah kuasa-Mu yang menghadirkan pertolongan buat kami semua. Terima kasih Bapa Sorga, kami mau sambut Firman-Mu, bersyukur, kami percaya karya Roh Kudus yang luar biasa terjadi dalam pemberitaan Firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa lagu pujian telah kita naikkan kepada Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena kasih-Nya, karena pengampunan-Nya. Haleluya. Itu lagu yang pertama. Lagu yang kedua, kita datang ke hadirat Tuhan dengan bersyukur, bersukacita. Kita amenkan Tuhan itu baik dan terus baik. Puji Tuhan. Dan bagian ketiga kita nyanyikan, Tuhan sebagai doa, kami mau setia kepadamu Tuhan. Itu bukan oleh kekuatan kita, tetapi oleh kekuatan firman Tuhan dan Roh Kudus dalam hidup kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, perjamuan kudus. Kita makan berkat tubuh dan darah Yesus. Dan perjamuan itu adalah satu meterai perjanjian baru. Pengukuhan daripada perjanjian baru. Tuhan membuat perjanjian dengan manusia. Kita sudah dengar firman Tuhan yang minggu yang lalu. Gereja jemaat adalah surat Kristus yang dibaca oleh semua orang. Tulisan itu terjadi bukan oleh tulisan tinta di atas kertas, tetapi tulisan oleh Roh Kudus melalui pemberitaan firman di dalam hati manusia. Dan Paulus menjelaskan itu semua karena ada perjanjian baru. Kita melanjutkan pemberitaan minggu yang lalu dalam 2 Korintus pasal 3. Kita sudah membaca ayat 1 sampai 6. Kita akan membaca ayat 6 sampai ayat 9. Secara bersama-sama kita membaca ayat-ayat itu. Kita 2 Korintus pasal 3 ayat 6 sampai 9. 2, 3. Dialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Pelayanan yang dipimpin kepada berpikir berbentuk pada roh satu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertai pembuktian diberikan. Sebab sekalipun muda juga cahaya
dipakai Tuhan untuk menjelaskan bahwa Alkitab itu terbagi menjadi dua, yaitu Alkitab yang dikenal dengan sebutan Perjanjian Baru dan Alkitab dengan sebutan Perjanjian Lama. Kitab Perjanjian Lama dalam Alkitab terdiri dari 39 kitab. Dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan seterusnya. Sampai kitab terakhir, yaitu kitab Maleakhi. Kemudian kitab Perjanjian Baru dari Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, seterusnya sampai kitab Wahyu. Kitab Perjanjian Lama kita tahu terdiri dari 39 kitab. Kitab Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab. Dalam pembacaan kitab ini kita melihat ada Perjanjian Baru. Kemudian disampaikan ada pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Dikatakan itu disampaikan kepada Musa. Musa menghadap Tuhan, mendapatkan firman Tuhan, 10 hukum Tuhan dan firman lainnya. Dan muka Musa dipenuhi dengan kemuliaan. Tetapi kemuliaan itu menjadi pudar. Tetapi Perjanjian Baru hadir oleh Yesus Kristus juga menampakkan kemuliaan dari Tuhan. Dan kemuliaan Perjanjian Baru jauh lebih mulia daripada kemuliaan yang disampaikan kepada Musa, kepada Perjanjian Lama. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan di sini bahwa perjanjian yang terjadi kepada Musa, maka perjanjian itu, yaitu firman-firman Tuhan itu, ya, menuntut manusia untuk supaya ada dalam ketaatan. Semua perjanjian lama menuntut supaya ada ketaatan. Dan melalui ketaatan tersebut, maka orang menikmati berkat Tuhan. Amin. Tetapi dalam Perjanjian Baru, maka Tuhan memulainya dengan kasih karunia, kebaikannya. Maka orang mengikuti, menikmati kasih karunia kebaikan Tuhan, maka orang menikmati berkat di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, saya mau kembali dalam ayatnya yang ke-6, yaitu ialah membuat kami, Rasul Paulus dan rekan-rekan pelayan Tuhan, untuk apa? Sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Jadi Rasul Paulus dan para pelayan Tuhan, pemberita firman, ada kesanggupan untuk menjalani hidup sebagai pelayan-pelayan perjanjian baru. Tetapi bukan berdasarkan akan hukum yang tertulis, tetapi oleh Roh. Jadi Rasul Paulus ada dalam pelayanan perjanjian baru bukan oleh kuat gagahnya sendiri, bukan oleh kepintarannya,
tetapi oleh Roh Allah. Roh Allah itulah yang memberi kepintaran. Roh Allah itulah yang memberi kemampuan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itu berarti hidup Paulus, hidup para pelayan Tuhan, dan hidup mereka yang menyambut berita firman Tuhan, pemberita firman, dan mereka yang menyambut firman, mereka ada dalam perjanjian baru. Jadi Paulus dan jemaat terhisap dalam pelayanan perjanjian baru. Apa itu pelayanan perjanjian baru? Nah, Bapak Ibu Saudara, apa itu pelayanan perjanjian baru? Bapak Ibu Saudara, kehidupan manusia secara alamiah, dia sadar atau tidak sadar, dia ada dalam suatu ikatan perjanjian. Manusia yang hidup, bahkan makhluk hidup dan alam semesta ini, semuanya itu ada kaitannya dengan perjanjian. Manusia hidup tak terpisah dengan perjanjian. Kita hidup di negara Indonesia, maka kita terikat dengan hukum atau perjanjian dari negara Indonesia. Ada hukum, ada perjanjian dalam negara Indonesia. Kita hidup sebagai pekerja, maka juga kita terikat kepada perjanjian kerja. Kita sekolah, kita terikat dengan perjanjian sekolah. Hidup berkeluarga, kita terikat dengan perjanjian dalam keluarga. Hidup bersuami istri, terikat dalam perjanjian suami istri. Orang tua anak terikat dalam perjanjian keluarga, sebagai orang tua dan sebagai anak. Kita juga hidup bermasyarakat, ada terikat dalam perjanjian. Kita sadar atau tidak sadar, kita tertulis, kita baca ataupun tidak. Misalnya dalam hal berlalu lintas, kita harus memahami. Kalau ada orang dari sebelah sana berjalan kemari di sebelah kanan, terus saya mau ke sebelah sana, juga ada di posisi kanan, ya tabrakan. Berarti kalau yang sebelah sana jalan kanan, saya perlu jalan yang kiri supaya tidak terjadi tabrakan. Perjanjiannya tidak tertulis, tetapi itu hadir dalam hidup manusia. Puji Tuhan, jadi manusia tidak terlepas dari ikatan perjanjian. Apakah itu kata-kata saya? Bapak Ibu sudah tahu, kalau saya berkata, saya ambil dari Alkitab. Saya pendeta yang model seperti itu. Jadi apa yang dikatakan harus ada sumbernya dari Alkitab. Kita buka Kejadian pasalnya yang ke-9. Kejadian pasal ke-9, Allah membuat perjanjian dengan alam ini, dengan makhluk hidup dan dengan manusia. Allah buat perjanjian. Ada yang bantu baca Kejadian pasal yang ke-9. Allah buat perjanjian dengan Nuh. Setelah Nuh selesai melewati air bah, air penghukuman atas dunia ini, air bah, kemudian
Nuh dan keluarganya serta binatang yang ada di dalam bahtera semuanya selamat. Kemudian Tuhan buat perjanjian dengan Nuh, dengan makhluk hidup, dan dengan seluruh alam ini. Ada yang membaca dengan cepat, kita perhatikan Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku. Ku di sini ku besar. Jadi perjanjian Tuhan dengan kamu. Amin. Dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Dengan segala makhluk hidup, itu perjanjian. Burung-burung, ternak, dan bintang-bintang liar dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kau adakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, tentang segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingatkan perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan berulang kali Tuhan sendiri mengatakan, aku mengadakan perjanjianku dengan kamu. Berulang kali Tuhan sampaikan kepada Nuh, kepada anak-anaknya, bahwa Tuhan tidak akan musnahkan lagi bumi dengan air bah. Tuhan akan menaruh di langit, dalam titik-titik hujan ada busur atau ada pelangi maksudnya. Kita suka melihat itu. Kalau gerimis, ada matahari bersinar, maka ada terlihat satu waktu pelangi. Maka itu tanda perjanjian Tuhan tidak akan musnahkan bumi dengan air bah lagi. Makhluknya, apa isinya? Jadi Tuhan punya perjanjian. Kita pindah Yeremia 33. Yeremia 33, satu saudara boleh bacakan. Ayat 19 sampai 26. Firman Tuhan datang kepada Yeremia, bunyinya, beginilah firman Tuhan, jika kamu dapat mengingkari perjanjianku dengan siang dan perjanjianku dengan malam, sehingga siang dan malam tidak datang lagi pada waktunya. Cukup situ dulu, tahan sebentar. Jika Tuhan katakan, jika kamu dapat mengingkari perjanjianku, perjanjianku dengan apa? Dengan siang, dan perjanjianku dengan malam, sehingga siang dan malam tidak datang lagi pada waktunya. Tuhan punya perjanjian.
dengan siang dan malam. Artinya ada waktu munculnya siang, ada waktu munculnya malam. Itu perjanjian Tuhan. Nah, andai kata tidak terjadi siang, tidak terjadi malam, Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah itu bisa terjadi? Fakta menunjukkan belum ada cerita yang mengatakan siang munculnya terlambat, malam munculnya terlambat, tapi selalu muncul pada waktunya. Puji Tuhan. Ayat 21. Maka juga perjanjianku dengan hambaku Daud dapat diingkari, sehingga ia tidak mempunyai anak lagi yang memerintah di atas tahtanya. Begitu juga perjanjianku dengan orang-orang Lewi, yakni imam-imam yang menjadi pelayanku. Ya, di situ dulu. Maka Tuhan bicara lewat Yeremia. Maka juga perjanjianku dengan Daud, hambaku Daud. Ada perjanjian Tuhan dengan Daud sebagai raja. Kemudian perjanjianku dengan Lewi, orang Lewi sebagai imam yang melayani. Ada perjanjian. Andai kata perjanjian itu tidak terjadi atau batal, apa Tuhan bisa seperti itu? Membuat janji kemudian tidak bisa menggenapkan janjinya. Apakah bisa? Tuhan berjanji pada Daud, Tuhan berjanji kepada Lewi sebagai imam untuk melayani, kemudian tidak digenapkan. Apa jawab Alkitab? Kita baca ayat 22. Seperti tentara langit tidak terbilang dan seperti pasir di laut tidak tertakar, demikianlah aku akan membuat banyak keturunan hambaku Daud dan orang-orang Lewi yang melayani aku. Tuhan menjawab. Coba lihat tentara langit, maksudnya bintang-bintang. Bintang-bintang itu hadir di langit. Begitu? Tidak terbilang. Coba lihat pasir di laut. Tidak tertakar atau tidak terhitung. Demikianlah aku membuat keturunan hambaku Daud. Maksudnya akan hadir keturunan Daud. Demikian juga orang-orang Lewi yang melayani aku. Tuhan sudah punya janji, Dia akan beri. Dan itu terbukti dalam kehidupan gereja. Keturunan Daud yang dimaksudkan Yesus, tetapi maksud lebih jauh adalah orang percaya. Daud punya Tuhan. Kita orang percaya punya Tuhan yang sama, punya Allah yang sama. Begitu juga. Maka Tuhan katakan Dia punya perjanjian dengan Lewi, yaitu orang yang melayani Tuhan. Yesus juga datang untuk melayani. Maka gereja orang percaya juga laksana imam yang melayani juga. Dan itu digenapkan di dalam gereja. Puji Tuhan. Terus firman Tuhan datang kepada Yeremia, bunyinya, tidakkah kau perhatikan apa yang dikatakan orang-orang ini? Kedua kaum keluarga yang dipilih Tuhan itu telah ditolaknya. Dengan demikian mereka menghina umatku, dianggapnya bukan suatu bangsa lagi. Nah, orang menghina pada zaman Yeremia. Israel terpuruk sebagai negara dan akhirnya ditawan sehingga dianggap sudah ditolak oleh Tuhan. Ayat 25. Beginilah firman Tuhan,
jika aku tidak menetapkan perjanjianku dengan siang dan malam dan aturan langit dan bumi. Nah, Tuhan menyatakan lagi di sini, jika aku tidak menetapkan perjanjianku dengan siang, dengan malam, adanya siang, adanya malam, dan aturan langit dan bumi. Kalau Tuhan tidak punya peraturan atau perjanjian dengan langit dan bumi, ayat 26, maka aku juga pasti akan menolak keturunan Yakub dan hambaku Daud, sehingga berhenti mengangkat dari keturunannya orang-orang yang memerintah atas keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Sebab aku akan memulihkan keadaan mereka dan menyayangi mereka. Amin. Di sini Tuhan menyatakan perjanjiannya, bahwa Tuhan telah menetapkan perjanjianku dengan siang dan malam. Tuhan telah menetapkan perjanjian atau aturannya dengan langit dan bumi. Artinya dengan segala isinya. Tuhan sudah membuat perjanjian. Dan maksudnya terbukti bahwa langit dan bumi dan isinya, alam semesta ini beredar dari waktu ke waktu seperti itu. Kalau kita lihat bintang malam hari, maka seperti itu. Mau bulan depan, mau tahun kata, seperti itu. Matahari, siang malam, matahari beredar, bulan beredar. Ada aturannya, ada perjanjiannya. Itulah sebabnya kepada Israel pada zaman Yeremia dikatakan, nggak ada itu perjanjian. Orang berkata nggak ada itu perjanjian dengan Israel. Tetapi Tuhan menyatakan Tuhan punya perjanjian. Memang kelihatannya seperti perjanjian itu tidak nampak. Kenapa mereka terpuruk Israel? Kenapa mereka kemudian ditawan? Tapi Tuhan menyatakan bahwa Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan membaharuinya, sehingga keturunan Daud akan ada, terus ada, dan akhirnya itu menunjuk kepada Yesus dan kepada gereja. Sedikit kita melihat tentang Yeremia. Tuhan telah mengikat perjanjian. Itulah sebabnya Tuhan mengajar Rasul Paulus. Nah, ada perjanjian Tuhan dalam gerejanya, dalam umat yang percaya kepadanya. Ada perjanjian Tuhan. Ayat 6 tadi, Rasul Paulus sanggup menjadi pelayan dari perjanjian baru oleh Roh. Jadi Roh Kuduslah yang membuat Rasul Paulus ada kesanggupan, ada kemampuan untuk menjalani hidup dalam pelayanan perjanjian baru. Apa makna pelayanan perjanjian baru? Kita masuk ke dalam kitab Lukas, pasalnya yang ke-22. Lukas 22, Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya, sebentar lagi Yesus akan ditangkap, diadili, kemudian dianiaya, akhirnya Yesus disalibkan. Sebelum peristiwa itu, Yesus mengadakan perjamuan malam, makan hidangan pada malam hari, sekaligus juga Yesus mengadakan perjamuan khusus, perjamuan untuk menunjukkan puncak hidup Yesus. Puncak hidup Yesus itu apa maknanya bagi manusia? Puncak dari kehadiran Yesus,
puncak daripada pekerjaan Yesus, puncak dari pelayanan Yesus, maka Yesus simpulkan dalam perjamuan kudus, perjamuan Tuhan. Kita membaca akan ayat-ayat perjamuan kudus, perjamuan Tuhan. Lukas pasal 22 ayatnya 14, 15, terus loncat ayat 19, 20. Sebenarnya baca semua, tetapi waktunya kita baca saja ayat 14, 15 dan 19, 20. Satu saudara bantu baca. Lukas 22 ayat yang ke-14, begini firman Tuhan. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Yesus bersama rasul-rasul duduk bersama makan. Oke, terus Katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Nah, Yesus sangat rindu makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridnya sebelum dia menderita. Sebelum dia disalibkan. Ayat 19, begini firman Tuhan. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 20. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku sangat rindu makan Paskah. Kemudian apa yang Yesus maksudkan rindu makan Paskah? Yaitu makan roti yang adalah peringatan tentang Yesus. Minum dari cawan perjanjian baru oleh darahku. Bapak Ibu Saudara, Yesus pada puncaknya, yaitu dia berkata bahwa roti dia mengucap syukur, memecah-mecahkannya, memberikan kepada mereka. Kemudian dia berkata, ini tubuhku yang diserahkan bagi kamu, karena kamu, untuk kamu, untuk bermanfaat bagimu. Kemudian Yesus berkata, ini cawan, yaitu perjanjian baru oleh darah, cawan darah, perjanjian baru. Dalam ayat yang lain dimeteraikan oleh perjanjian baru oleh darahnya. Jadi disahkan adanya perjanjian baru oleh darahnya. Itulah puncak dari hidup Yesus. Dia berikan tubuhnya, dia berikan darahnya, dia berikan seluruh hidupnya untuk umat manusia mendapatkan perjanjian baru. Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh darah daripada Yesus Kristus. Kalau kita telusuri darah daripada Yesus Kristus, itu menunjukkan karena begitu besar kasih Allah akan manusia, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, itulah Yesus. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus disalibkan, tubuh dan darahnya diserahkan, dan dinyatakan itulah perjanjian baru. Jadi di atas kayu salib, dalam pengorbanan Yesus, dalam kasih-Nya, maka disitulah Dia mengikat perjanjian. Bapak Ibu Saudara, kita baca ayat 27 dari pasal yang sama. Sebab ayat 27 dari Lukas 22 saya baca. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku, Yesus, ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Yesus ada di tengah-tengah mereka. Yesus nyatakan dia pelayan. Dia berkata, ini tubuhku. Dia berkata, ini darahku. Yesus memberi dirinya untuk melayani manusia. Manusia perlu dilayani. Dengan apa? Dengan mengikat perjanjian baru. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi Tuhan mengikat dengan memberi satu perjanjian baru. Itu berarti perjanjian lama berakhir, maka hadirlah perjanjian yang baru. Saya mau baca singkat saja dalam Ibrani pasal yang ke-9. Ibrani pasal 9 ayatnya yang ke-15. Karena itu ia, Yesus, adalah penantara dalam suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Oh, perjanjian baru adalah membawa akan bagian kekal yang dijanjikan. Itu berarti perjanjian baru adalah perjanjian kekal, ikatan kekal, ikatan untuk selama-lamanya. Itulah yang Yesus hadirkan, itulah yang Yesus tawarkan. Maukah manusia mengikat perjanjian baru dengan Yesus? Dan perjanjian baru itu perjanjian yang memberi bagian yang kekal. Sebab ia telah mati, Yesus telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Jadi ada perjanjian yang pertama yang disebut perjanjian lama. Dalam ayat yang lain disebut perjanjian lama. Ada pelanggaran-pelanggaran dalam perjanjian lama, artinya ada yang tak dapat dilaksanakan dalam perjanjian lama. Tetapi Yesus hadir untuk menggenapkan secara singkat. Karena waktu Yesus genapkan supaya selesai perjanjian lama, maka datanglah perjanjian yang baru, membawa ikatan yang kekal. Tuhan tolong kita semua. Kita orang yang percaya kepada Yesus. Kita punya ikatan dengan Yesus. Yesus mengikat perjanjian dengan perjanjian yang kekal untuk saudara dan saya. Perjanjian seperti saya katakan awal, perjanjian dengan negara begitu baik, banyak gunanya, bermanfaat buat rakyat Indonesia. Dan juga perjanjian-perjanjian lainnya itu baik, ada manfaatnya. Tetapi perjanjian-perjanjian itu semuanya bersifat sementara. Tapi Yesus datang dengan perjanjian yang kekal. 1 Korintus pasalnya yang ke-11.
ayatnya yang ke-23 mulai. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan. Rasul Paulus ingat yang kita baca tadi, Lukas pasal 22. Pada malam sebelum Yesus diserahkan ada perjamuan Tuhan. Rasul Paulus ingat, Roh Kudus ingatkan kepada Rasul Paulus. Pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, Yesus mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku. Jadi roti yang dipecah-pecahkan, Yesus berkata, ini adalah gambar dari tubuhnya yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Buat itu jadi peringatan. Tadi Lukas 22, peringatan apa? Ada ikatan perjanjian. Tuhan bicara lewat Paulus lagi supaya jadi peringatan akan perjanjian itu. Ayat 25. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Yesus mengambil cawan, ada anggur di dalamnya, maka cawan itu adalah perjanjian baru, dimeteraikan atau disahkan, diteguhkan oleh darah Kristus. Sehingga darah Kristus adalah darah perjanjian baru. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Puji Tuhan. Kita minum, kita terima menjadi peringatan akan kasih Allah, pengorbanan Yesus, darah Kristus. Darah Kristus menunjuk kepada pengorbanannya, menunjukkan kepada kasih-Nya, dan di dalamnya menunjuk kepada ikatan perjanjian yang baru. Bapak Ibu Saudara, melalui perjamuan kudus kita diingatkan ada ikatan perjanjian baru antara Yesus dengan kita. Kita memelihara itu ikatan perjanjian. Tangan Tuhan adalah tangan yang kekal. Dia yang membuat perjanjian dan tangannya tidak pernah menjadi lemah. Kita manusia satu waktu lemah. Begitu terbatas kita dalam hidup ini. Satu waktu iman bisa kuat, satu waktu iman bisa lemah. Satu waktu sehat, satu waktu sakit. Tetapi Yesus yang membuat perjanjian baru dengan manusia. Dan manusia yang mau terima perjanjian baru dari Yesus. Tangan Yesus adalah tangan yang kekal, tidak pernah menjadi lemah. Maka Dia memegang tangan iman kita. Supaya iman kita kuat dalam segala situasi hidup yang kita hadapi. Ada ikatan perjanjian dengan Tuhan. Dalam Yeremia, Tuhan sudah tetapkan ada siang, ada malam. Tuhan sudah mengatur segala sesuatu. Dan puji Tuhan, dalam perjanjian baru, Tuhan mengatur hidup saya. Tuhan mengatur hidup saudara. Tuhan mau kita satu dengan Yesus. Satu dalam ikatan perjanjian. Kita bisa jadi lemah, Dia kuatkan, Dia pulihkan. Kita bisa saja sakit, Dia tolong dan sembuhkan. Bapak Ibu Saudara,
Tuhan yang berjanji itulah Tuhan yang setia. Dan saya percaya kita mau satu dengan Tuhan yang setia. Kita mau satu dengan Tuhan Yesus yang penuh kasih, penuh kebaikan, penuh dengan anugerah. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita yang sudah percaya, kita sudah mengenal Yesus, mengenal firman, mungkin baru sedikit, tapi apa yang sedikit yang Tuhan berikan dalam hidup percaya kita berkata terima kasih Tuhan. Saya mau tetap menyatu dengan Engkau. Dan kalau Tuhan sudah memberi kita pemahaman yang lebih banyak lagi, terima kasih Tuhan untuk pengenalan, pemahaman iman. Untuk itu, aku mau tetap menyatu dengan Engkau. Perjamuan Tuhan adalah uluran tangan Tuhan buat hidup saudara dan hidup saya. Dia mau segala-galanya untuk hidup saudara dan saya. Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai ayatnya yang ke-11. Di sana dikatakan, biarlah pikiran dan perasaanmu seperti apa yang ada pada Yesus Kristus. Apa pikiran perasaan Yesus? Dia merendahkan dirinya. Dia menjadi hamba dan taat sampai mati di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua juga ada dalam ikatan perjanjian dengan Tuhan. Itulah sebabnya kita tidak mau kehilangan perjanjian Tuhan. Kita mau pelihara perjanjian Tuhan. Melalui perjamuan kudus kita pelihara perjanjian kita dengan Tuhan. Yesus berkata, maka minum mengingat akan Yesus. Bahwa Yesus sudah mengikat perjanjian dengan manusia, khususnya kita yang sudah percaya kepadanya. Maka perjanjian itu mengikat saya dan saudara dengan Tuhan. Puji Tuhan, kita wahyu berkata, oleh darah anak domba dan oleh kesaksian kita nyanyikan nyanyian ini bersama-sama. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Oleh darah anak domba. Haleluya. Puji Tuhan.
dalam ikatan perjanjian baru, ikatan perjanjian dengan Yesus. Lewat perjamuan kudus, Tuhan kuatkan kami, Tuhan pulihkan kami, Tuhan jamah kami, kuasa-Mu Tuhan yang terjadi. Kita siapkan hati kita, kita berdoa menyambut pelayanan Tuhan Yesus. Yesus serahkan tubuhnya, Dia serahkan darahnya. Inilah darah perjanjian baru. Ada ikatan perjanjian dengan Tuhan, ikatan perjanjian yang kekal. Dia ada untuk saudara, Dia ada untuk kita. Dia mau terus ada untuk saudara dan saya sampai selama-lamanya. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk sabda-Mu. Roh Tuhan, teruslah menerangkan lebih jauh dalam setiap hati dan pribadi kami, sehingga pemahaman yang sungguh berharga, pemahaman yang sungguh baik dari Tuhan lewat ikatan perjanjian baru di dalam darah-Mu Yesus semakin bermakna di dalam hidup kami, mendorong menyemangati kami semua sekali percaya, tetap percaya ikut Yesus sampai selama-lamanya. Tolong kami semua Tuhan, dengan hati yang rendah, dengan hati yang lembut, dengan hati yang terbuka, kami mau terima pelayanan-Mu Tuhan, pelayanan perjanjian baru, pelayanan tubuh dan darah-Mu. Maka berkat yang kekal yang Kau berikan buat kami semua. Kami terima dengan iman, mengucap syukur. Kami serahkan roti dan anggur ini. Mohon berkat Tuhan, berkat tubuh darah-Mu ada atasnya. Kami terima dengan iman, mengucap syukur dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Satu, dalam firman-Mu yang undang, yang membangun dalam pelayanan firman Tuhan bersama saya. Tuhan
satu dalam firman-Nya, satu dalam roh-Nya, satu dalam kasih-Nya. Jika ada yang melewatkan, dia boleh maju ke depan untuk mengambil bagian. Jika semua sudah, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita buka, mengambil roti, kemudian roti kita pegang di tangan kanan kita. Pada malam perjamuan Tuhan itu, Yesus mengambil roti, kemudian dia bagi-bagikan kepada murid-muridnya. Dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Menjadi peringatan, kita ingat Yesus, kita ingat kasih-Nya, kita ingat pengorbanannya, kita ingat dia berkorban supaya kita selamat, dia berkorban supaya kita mendapat anugerah kebenaran. Terpujilah Tuhan. Dengan iman kita berkata, terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh-Mu yang Engkau serahkan bagi kami. Kami mau terima, kami mau makan dalam iman, menyatu dengan Engkau Yesus dalam berkat tubuh-Mu. Kami makan dengan iman dalam nama Yesus. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengunyah perlahan-lahan. Kami nikmati kebenaran sabda-Mu. Engkau luar biasa baik buat kami. Kami menyatu dengan Engkau Yesus yang sungguh baik buat kami. Kami buka cawan anggur perlahan-lahan. Mungkin ada yang cukup sulit, perlahan-lahan kita bisa membukanya. Setelah kita membukanya, kita angkat di tangan kanan kita. Pada perjamuan Tuhan itu, Yesus mengambil cawan. Dia membagi-bagikan kepada murid-muridnya. Inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Kami terima dengan iman perjanjian baru. Kami diperkuat dalam iman. Kami ingat Yesus. Kami ingat perjanjian baru, perjanjian kekal yang diberi kepada kita, sehingga kita menjadi umat yang percaya padanya. Kita terima berkat tubuh dan darah Yesus yang menyucikan, yang memulihkan, yang menguatkan kita semua untuk maju dan setia sebagaimana Yesus setia sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan. Kami mau terima dengan iman berkat dari darah-Mu yang Engkau tumpahkan buat kami semua. Kami minum perlahan-lahan berkat darah Yesus dengan iman. Kami angkat tangan kanan kita. Kita berkata terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Luar biasa Engkau baik buat kami semua. Luar biasa anugerah-Mu. Luar biasa pertolongan-Mu. Kami ada dalam ikatan yang kekal, ikatan perjanjian baru dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bersama Engkau kami hidup. Kami hidup dalam kekuatan-Mu. Kami hidup dalam kebenaran-Mu. Kami hidup dalam kasih-Mu. Haleluya. Haleluya.
kebaikan-Mu, menikmati perjanjian baru di dalam darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya kami mau menjadi umat pemuji penyembah sampai selama-lamanya. Engkau kekuatan kami, Engkaulah pertolongan dalam hidup kami. Bapa, mohon lawatan-Mu untuk jemaat yang telah hadir, supaya mereka juga menikmati kasih, anugerah, pengorbanan-Mu, perjanjian baru ya Tuhan. Kami berdoa buat sebuah gereja, Aku beri kemajuan dalam semua pelayanan gereja. Engkau juga menilai negara, pemerintah, dan rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa Sorga. Sekali lagi hamba serahkan seluruh jemaat yang hadir maupun yang tidak hadir kepada-Mu Yesus Tuhan. Engkau bersama dengan kami dalam hidup kami sehari-hari. Engkaulah yang memberikan agar kebenaran-Mu, petunjuk hidup buat kami, supaya kami tidak tersesat di dunia yang berdosa ini. Terima kasih Bapa Sorga. Engkau menilik pekerjaan umat-Mu. Engkau menilik doa-doa umat-Mu. Engkau menilik harapan umat-Mu. Terima kasih Bapa Sorga. Kami percaya apa yang baik dan benar daripada-Mu, itulah yang Engkau berikan pada setiap pribadi kami. Kami terima dengan iman. Kami pulang dengan penuh syukur dan sukacita ke tempat kami masing-masing. Tuhan, terimalah persembahan umat-Mu, terimalah persepuluhan umat-Mu, semua karena Engkau Yesus, semua karena firman-Mu, dan Engkau jadikan semuanya itu berkat untuk hormat nama-Mu. Terima kasih Bapa Sorga. Kami percaya uluran tangan-Mu. Terimalah uluran tangan Yesus dalam hidup-Mu sehari-hari. Terimalah anugerah, berkat, pertolongan Allah Bapa dalam surga, cinta kasih Yesus, pertolongan, penyertaan Tuhan Roh Kudus dalam hidup kita sehari-hari. Kekasih Tuhan, kita pulang dalam anugerah berkat kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang beriman sama-sama kita katakan haleluya.